Selamat malam, perkenalkan nama saya Yuliana Sirma, NIM 2020 A1H142, kelas E semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah konsep dasar IPS kelas tinggi, dengan dosen pengampu Nurul Julaifa SPD MPD di Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep dari masing-masing kelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan peta konsep dari kelompok 1. Itu mempelajari tentang pembelajaran IPS di SD, di mana pembelajaran IPS di SD mencakup dua kelompok, yaitu pendekatan kognitif dan pendekatan sosial, personal, dan perilaku. Yang pertama, pendekatan kognitif mempelajari tentang yang pertama pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Yang kedua itu karakteristik penelitian ilmu sosial. Yang pertama tujuan penelitian, proses penelitian, model penelitian, konsep, teori, dan generalisasi. Dari karakteristik penelitian ilmu sosial tersebut mencakup masalah, hipotesis, dan data. Yang kedua yaitu pendekatan sosial, personal, dan perilaku, mempelajari aspek dan nilai, di mana aspek tersebut memiliki dan mempelajari tentang emosi, nilai dan emosi, serta perilaku sosial. Yang kedua yaitu nilai, mempelajari tentang pendekatan ekspositori nilai dan sikap. Kedua, pendekatan analistik dan keteladanan. Yang ketiga, pendekatan kajian nilai, dan keempat, pendekatan integraf konsep dan nilai. Yang kedua itu peta konsep kelompok 2 tentang pendekatan kognitif, di mana pendekatan kognitif ini mempelajari tentang pengertian, metode, media, dan sumber belajar, di mana metode mengajar adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada anak didiknya. Yang kedua itu media. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Yang terakhir yaitu sumber belajar adalah segala bentuk penyajian bahan atau materi yang dapat dijadikan sumber untuk belajar, contohnya buku-buku, majalah, surat kabar, dan peta. Peta konsep ini juga mempelajari tentang merancang dan menerapkan penggunaan metode media dan sumber belajar IPS SD kelas tinggi berdasarkan pendekatan kognitif, yaitu pendekatan kognitif. Kedua, cara merancang metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Ketiga, menerapkan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Yang terakhir yaitu indikator. Peta konsep kelompok 3 yaitu tentang pendekatan ekspositori, rancangan, dan terapkan. Yang pertama, pengertian ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seseorang guru kepada sekelompok siswa, dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran ekspositori. Terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori, diantaranya yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan. Yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga yaitu tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori, yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan, kedua prinsip komunikasi,
ketiga prinsip kesiapan, yang keempat prinsip berkelanjutan. Peta konsep kelompok 4 yaitu tentang merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan pemecahan masalah dapat diartikan setiap hal yang mengundang keraguan-raguan, ketidakpastian, atau kesulitan yang harus diatasi dan diselesaikan. Yang kedua yaitu merancang model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah berdasarkan pada pemikiran kritis dan reflektif yang mengikuti proses kerja sebagai berikut, yaitu menyadari adanya masalah, dua mencari petunjuk untuk pemecahannya, yang ketiga yaitu pergunakan suatu pemecahan masalah yang cocok dengan kriteria tertentu. Yang terakhir yaitu menerapkan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Sebagai contoh, kurikulum sekolah dasar kelas 5. Langkah-langkah guru yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, kedua menentukan pokok bahasa jumlah penduduk, yang ketiga menentukan dan memahami materi pelajaran yang akan disampaikan. Terus yang terakhir, setelah guru melakukan persiapan di atas, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan materi pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Peta konsep kelompok 5 tentang merancang dan menerapkan model pembelajaran IPS terpadu dengan menggunakan pendekatan humanistik. Yang pertama, pendekatan humanistik adalah pendekatan dalam kegiatan belajar mengajar yang menyoroti suatu topik atau tema yang termasuk bidang ilmu tertentu dengan berbagai disiplin ilmu antara lain yang relevan atau terkait, sehingga para murid melihat masalah atau topik tersebut lengkap dan terpadu. Yang kedua, merancang model pembelajaran pendekatan humanistik, di mana suatu tema ilmu pengetahuan sosial disaturagakan secara lengkap. Karena memang hakikat manusia adalah bulat, tidak terkotak-kotak dalam ilmu demi ilmu atau aspek demi aspek kehidupan real kemasyarakatan yang sama adalah multidimensional. Oleh karena itu, pembelajaran IPS diharapkan mampu mengantarkan dan membidik ke arah hidup bermasyarakat secara baik dan fungsional. Yang terakhir yaitu menerapkan model pembelajaran pendekatan humanistik. Menggunakan pendekatan humanistik sebagai contoh dapat kita lihat kurikulum sekolah dasar kelas 5 semester 1 sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi dasar, kemampuan menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Yang kedua, materi pokok atau pokok bahasanya, keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Yang ketiga, hasil belajar dan indikator. Yang pertama, mendeskripsikan keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan keanekaragaman budaya di Indonesia. Peta konsep kelompok 6 yaitu tentang menyusun alat evaluasi nilai dan sosial. Yang pertama, nilai dan sikap, di mana nilai adalah keyakinan, kepercayaan, norma, atau kepatuhan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat tentang sesuatu. Yang kedua, sikap. Menurut Bimo Valgio, sikap adalah keadaan yang ada pada diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak dan menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu dalam menanggapi objek, dan semua itu terbentuk atas pengalaman. Yang kedua, hubungan sistem nilai dan kecenderungan sikap. Yang pertama, sikap nilai, di mana sikap nilai terbagi menjadi dua. Yang pertama, lapangan hidup yang bersangkutan dengan manusia sebagai makhluk individu meliputi lapangan pengetahuan ilmu, teori, lapangan ekonomi, lapangan kesenian, dan lapangan keagamaan. Yang kedua, lapangan hidup yang bersangkutan dengan manusia sebagai makhluk sosial meliputi lapangan kemasyarakatan atau sosial dan lapangan politik. Yang kedua, kecenderungan sikap, nilai teoritik, nilai ekonomi, nilai estetik atau keindahan, nilai sosial, dan nilai politik. Yang terakhir yaitu menanamkan nilai dan sikap dalam ilmu sosial. Yang pertama, penanaman sikap yang baik melalui pelajaran IPS tidak dapat dilepas
diwujudkan dari pengajaran nilai dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, strategi pengajaran diri dalam IPS bertujuan untuk membina dan mengembangkan sikap mental yang baik. Yang ketiga, yaitu nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada siswa merupakan nilai-nilai yang pokok dan berdasarkan kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu peta konsep dari kelompok 7 tentang keterampilan IPS dan cara merancang evaluasi keterampilan IPS. Yang pertama itu keterampilan IPS mempelajari tentang pengertian keterampilan IPS dan macam-macam keterampilan sosial. Yang kedua yaitu cara merancang evaluasi keterampilan IPS. Dalam merancang evaluasi selalu dituntut mempelajari kurikulum sekolah yang berlaku, yaitu yang pertama kompetensi dasar atau KD, kemampuan memahami keragaman ketampakan alam dan buatan di Indonesia. Yang kedua materi pokok, kemampuan alam dan buatan di Indonesia, serta yang terakhir yaitu hasil belajar dan indikator materi. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.